Langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin an-nurid dhat was sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa ashabihi dhawil qadat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, kemudian para tokoh masyarakat, ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Sabtono, Bapak Mustafa Sabtono, kemudian sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Irman sekeluarga, semoga segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang beliau tempati diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sama-sama bisa menghadiri undangan daripada Bapak Irman sekeluarga, yang mana beliau berniat yaitu bersyukur kepada Allah, atau sering kita sebut dengan tasyakuran, atas berdirinya rumah yang baru dan ditempatinya rumah yang baru yang kita berada di halaman daripada rumah tersebut. Dan alhamdulillah, walaupun maulid ini diadakan ya di depan rumah beliau, ini berarti maulid padang bulan ini namanya. Ya, tapi sayang bulannya belum nongol. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ya, semoga dengan kita membaca maulid di halaman daripada rumah beliau, jangan dikira pohon-pohon yang ada di sekeliling kita tidak menyaksikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Tanah yang kita duduki, yang kita lewati juga bersaksi nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, iya ya Allah, fulan bin fulan malam hari ini ya Allah hadir pembacaan maulid Nabi, senang dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami semua bersaksi ya Allah, tanah berbicara, kemudian batu berbicara, pohon-pohon yang ada di sekeliling kita pun berbicara, menyaksikan bahwasannya malam hari ini kita bergembira dengan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh setiap orang muslim, setiap orang yang setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala memperingati kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam hatinya rasa gembira, rasa senang dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad, dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad, dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat untuk kita semuanya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umatnya baginda Nabi Muhammad itu dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku
nanti di akhirat bakal masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira pengen boten sejenengan mlebu swarga? Pengen. Siapa yang tidak mau? Ya, karena kenikmatan surga ini sangat-sangat luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nikmatnya surga itu nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah dibayangkan oleh pikiran kita, nggak pernah dirasakan oleh hati kita. Nikmat surga lebih daripada itu semuanya. Bahkan para ulama menginginkan mereka masuk surga bukan karena nikmat yang ada di dalam surga, karena mereka ingin bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad pasti tempat beliau adalah surganya Allah yang paling tinggi. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, kita semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Semua umatku bakal masuk surga, kata baginda Nabi. Ya. Ada yang ngomong, "Ya, Ustadz atau Bib, saya," kata baginda Nabi, "masuk surga, saya masih belum sholat. Saya masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Insyaallah dengan kita iman kepada baginda Nabi Muhammad, dengan kita ada rasa cinta dalam hati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ya dengan rasa cinta kepada beliau kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bukti, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya kawan. Kawan ini punya paman di Jawa sana. Pamannya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjanya cuma nyangkul di sawah. Kemudian tiap bulan kawan saya ini ngirimin uang buat pamannya di sana. Sekali waktu pamannya bilang, "Le, tolonglah kasih bacaan-bacaan pamanmu ini agar bisa berubah." Kemudian kawan saya ngasih bacaan Swiss, "Pak Le, nggak usah repot-repot jenengan, boco ae solawat singkatah. Baca solawat yang banyak." Akhirnya diamalkan. Sama orang tersebut diamalkan, sama bapak-bapak tadi yang biasanya cuma nyangkul, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, diamalkan. Tatkala diamalkan terus sehari 100, kemudian naik 200, sampai dia bisa membaca sholawat satu hari 1000 kali. Dia istiqomah baca sholawat itu 1000 kali. Apa yang terjadi kepada orang tersebut? Subhanallah, Allah berkehendak baik karena ada rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Walaupun dia belum pernah sholat tadinya, nggak pernah puasa tadinya, nggak ngerti bacaan sholat tadinya, tapi dengan dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, Allah tumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad dalam hatinya. Akhirnya Allah tuntun orang tersebut menuju jalan yang baik. Subhanallah, diketemukan dengan satu ustadz yang mengajari dia membaca Al-Quran, mengajari dia sholat, mengajari dia puasa. Sampai kemana-mana ustadz ini pergi acara-acara pengajian dibawa orang tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang baik, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada yaumul qiyamah. Karena dia banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dalam hadis beliau? Aulabi yaumul qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat kepada aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Nggak mungkin orang yang dekat kepada baginda Nabi itu orang yang suka meninggalkan sholat. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang nggak pernah puasa, nggak mungkin orang yang selalu minum minuman keras misalnya, nggak mungkin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW.